Ian bilang ia tak ingin langsung pulang ke rumah, melainkan pergi jalan-jalan bersama Taehyung terlebih dahulu karena sudah lama mereka tak pernah melakukannya lagi. Bahkan akhir-akhir ini, Taehyung jarang memberikan sang istri izin keluar dan memintanya untuk banyak-banyak beristirahat di rumah saja. Sebentar saja, jangan berjalan terlalu jauh, juga kan nanti kau pasti akan merasa lelah, jelas Taehyung. Ian mengaku menuruti, ia tak lagi banyak membantah ucapan sang suami karena hal tersebut hanya membuat batinnya merasa lelah. Apalagi Taehyung bukan tipe suami yang gampang mengalah begitu saja. Terlebih hal tersebut menyangkut tentang keselamatan istri dan calon anaknya. Taehyung tak akan lelah beradu mulut hingga Ian mati kutu. Setelah memperhatikan banyak hal di sekitarku, aku jadi berubah pikiran untuk memiliki banyak anak, kumam Taehyung. Setelah mereka duduk di salah satu kursi yang tersedia sebagai fasilitas pengunjung Songhae. Kenapa begitu? Tanya Ian penasaran. Karena ternyata hamil tidak mudah. Aku sering melihatmu merasa mual dan muntah di pagi hari hingga kehilangan tenaga. Susah makan, susah tidur, dan banyak hal tak nyaman lainnya yang selalu kau rasakan, jelas Taehyung. Ian sudah tersenyum sama di sana. Atau jangan-jangan opa kewalahan untuk mengurusku karena aku selalu minta dipijit setiap malam. Juga kerap kali mengidam makanan yang susah untuk dicari. Itu sebabnya opa berubah pikiran untuk memiliki banyak anak selanjutnya. Tidak kok, aku tak pernah merasa keberatan untuk melakukannya. Tidak merasa lelah juga, justru aku lebih banyak mengkhawatirkanmu, balas Taehyung. Sejujurnya 7-8 orang anak itu terlalu banyak, kumamian. Mari memiliki 2 atau 3 orang anak saja, kemudian merawat mereka dengan baik. Taehyung mengangguk setuju. Bagaimana jika 4? Tak ada 1 menit berlalu, tapi ia sudah menawar. Kita lihat sejak depannya seperti apa. Apakah sebagai orang tua kita masih sanggup, atau mungkin opa akan segera berubah pikiran setelah merasakan dapatnya membesarkan anak, pasien. Sejak aku memutuskan untuk menikah denganmu, aku sudah ikhlas lahir dan batin untuk didapatkan oleh istri setelah anak-anakku kelak. Karena dengan begitu aku jadi memiliki peran sebagai seorang suami dan ayah dalam kehidupan rumah tangga ini. Ian hanya bisa merasa bersyukur memiliki pendamping hidup yang telah siap dengan perannya sebagai kepala keluarga. Cuma lembut itu Taehyung layangkan di tengah suasana remah-remah Songhae yang tenang. Rasanya seperti strawberry, ucap Taehyung setelah pakutan bibir mereka terlepas. Itu pasti karena lip balm yang aku kenakan pada siang. Bisakah aku mendapatkannya rasa vanila? Ian mengangguk, aku sudah memilikinya. Akan aku kenakan di hari berikutnya. Taehyung sudah memberikan pelukan di pinggang sang istri. Karena kita harus tetap sehat hingga kita bertiga bisa bertemu nantinya. Sebenarnya Taehyung mulai memiliki kekhawatiran seperti yang juga rasakan selama ini. Entah dari mana asalnya. Mungkin kuat karena pernah meremehkan Jungkook sebelumnya. Mari hidup bersama hingga 100 tahun yang akan datang, ucap Taehyung. Bukankah itu terlalu lama? Kumamian dengan ekspresi agak keberatan. Kalau begitu mari hidup hingga kita memiliki banyak cicit. Ian tak bisa menahan tawanya mendengar ucapan sang suami. Sebenarnya apa yang sedang opa khawatirkan? Tidak ada, aku tak mengkhawatirkan apapun, bahas Taehyung. Tapi genggaman erat tangan Taehyung yang kini mulai menghujani telapak tangannya dengan kecupan ringan bertubi sudah bisa menjelaskan semuanya. Seperti perkataan opa, mari hidup hingga kita memiliki banyak cicit, ucap Ian berusaha menenangkan Taehyung di sana. Yunggi ya, apa kau tidak merasa curiga pada kawan? Tanya Unji saat Yunggi baru saja kembali setelah mengantar sang istri. Curiga kenapa? Langsung kita mengerti. Sejak kepulangan Yunggi, Unji kerap kali menumpahkan lamarannya. Terlebih saat Yunggi mengatakan jika hubungannya dengan Karin sudah berakhir. Beruntung Karin tak mempermasalahkan pekerjaan yang telah ia usahakan pada Yunggi dan membiarkan lagi tetap bekerja di sana. Karin kerap kali curhat pada Unji, menyayangkan hubungan mereka yang berakhir begitu saja, meskipun tak pernah ada masalah sebelumnya.
Tentu saja Yonggi tak menerima hal tersebut. Ia sering menumpahkan rasa kesalnya pada kawan dan mencari-cari kesalahan sang menantu, namun kawan yang sekarang telah jauh berbeda. Dulu kawan muda sekali tersulut emosinya hingga gampang bagi Yonggi untuk mengadu pada Yonggi tentang sikap gadis itu. Tapi sekarang ia hanya mengabaikan sikap menyebalkan Yonggi dan justru membalasnya dengan kebaikan. Melihat hal tersebut, tentu saja Yonggi selalu beralih membela sang istri dan memberikan nasihat pada Yonggi untuk tak bersikap keterlaluan pada kawan. Istrimu tidak bekerja sebagai model melainkan menjual dirinya. Uma cukup cinta Yonggi tanpa tak terima. Aku bukan bekerja bagi perusahaan tempat kamu bekerja. Terkadang ia memang diharuskan berpakaian terbuka sesuai dengan konsep pemotretan. Namun bukan berarti istriku menjual dirinya sendiri. Selalu bekerjanya memang seperti itu. Bukan itu maksudku, melainkan seorang lelaki berbahaya yang kerap kali menjemputnya saat kau sedang tak ada di rumah. Pasti yang maksud adalah Tuan Lim, tebak Yonggi. Beliau hanya atasan yang sangat perhatian pada orang-orang yang bekerja dengannya. Pengertian kau bilang, itu terbelah selingkuhan. Balas Yonggi tak mau menerima penjelasan Yonggi begitu saja. Bukan hanya istriku, melainkan juga model lainnya. Saat Tuan Lim sedang luang dan tujuan mereka searah, ia tak akan keberatan untuk memberikan tumpangan pada mereka. Terserah kau saja, yang penting aku sudah mengingatkanmu. Lihat saja Yonggi ya, aku akan mencari bukti mengenai perselingkuhan kawan sebelum semuanya terlambat. Berhentilah melakukan hal yang sia-sia. Sekarang aku baru menyadari mengapa sih kerap kali mengeluh sikap Uma. Ternyata Uma memang seperti ini. Kemudian Yonggi, apa maksud bicara seperti itu? Jangan pernah berharap kawan kembali pada Karin. Mulai saat ini, Uma juga berhentilah berhubungan dengan Karin, kata Yonggi. Kenapa aku harus melakukannya? Dia calon menantuku, balas Yonggi tak terima. Tidak ada calon menantu, yang ada hanyalah kawan. Sampai kapanpun menantu Uma hanya Pak Kaun, ucap Yonggi menegaskan. Kau pasti akan merasa menyesal karena tak mengerti ucapanku. Terserah Uma saja, balas Yonggi sudah merasa lelah dan memilih untuk pergi dari hadapan Yonggi. Saat hari ulang tahun Yonggi tiba, wanita berbahaya itu sama sekali tak memiliki senyum di wajahnya. Tempat mewah yang sebelumnya sudah Karin janjikan gagal untuk merayakan ulang tahun di sana karena hubungan Yonggi dengan Karin telah berakhir. Gadis itu mengirimkan sebuah hadiah berupa tas mewah, namun Yonggi berinisiatif untuk mengembalikannya yang membuat Yonggi tak terima. Tahun ini adalah ulang tahun terburuk bagiku, ucap Yonggi dengan raut tertekuk. Padahal tepat di atas meja makan saat ini ada banyak hidangan favorit Yonggi, juga kue ulang tahun yang telah Yonggi siapkan. Mama tinggal katakan saja yang merayakan ulang tahun di mana. Aku akan melakukannya reservasi, balas Yonggi. Sebenarnya tempat bukanlah masalah, aku hanya ingin kalian Karin di hari ulang tahunku. Tidak bisa, mari makan malam bersama denganku dan kawan untuk merayakan ulang tahun Uma, telah Yonggi dengan tegas. Tidak mau, balas Yonggi tanpa basa-basi. Sudah katakan jika aku akan kembali menerimanya setelah ia memberikan aku seorang cucu. Yonggi sudah mengelola nafas dalam. Untuk saat ini kami masih memperbaiki hubungan sebelum kepikiran untuk memiliki anak secepatnya. Itu hanya alasan. Katakan saja jika istrimu itu mandul dan tak berguna, hadir kunci. Kalau memang seperti itu, kita hanya tinggal hidup berdua dengan bahagia kan? Balasnya dengan gampangnya. Yonggi sebentar kunci tak terima. Suara pintu yang terbuka menghentikan perdebatan mereka. Yonggi tahu jika itu adalah kawan, jadi ia bergegas meminta kunci untuk tak lagi membahas masalah ini. Aku belum terlambat kan? Apa Mas sudah membelinya dan memanjatkan doa? Tanya kawan dengan senyum. Belum sayang, jawab Yonggi dengan suara menenangkan. Syukurlah kalau begitu. Ayah, ini hadiah dariku untuk Uma. Semoga kamu menyukainya. Kawan menaruh sebuah paperback berukuran sedang berwarna putih polos di dekat kunci.
bakal membelikan hadiah untuk Kuma? Tanya Yuki dengan sangat lega dan bahagia, karena sebelumnya Onji menuduh Kaon sengaja melupakan ulang tahunnya. Iya, semua ini aku terus mencari hadiah apa yang sekiranya cocok untuk Kuma. Aku tak ingin membeli sembarangan hadiah, karena Uma adalah salah satu orang spesial dan berharga bagi kita berdua, jelas Kaon. Memangnya aku tahu apa yang aku sukai. Kuma mengunci dengan nada tak minat, sembari meraih paper bag tersebut dan mulai membukanya. Sebenarnya aku tahu lebih banyak daripada Yonggi. Suamiku hanya tahu garis besarnya, sementara aku bisa mengetahui apa saja yang Uma sukai secara spesifik. Kunci sudah mencibir. Rasa percaya diri kau setinggi langit, tapi segera berhenti saat mengetahui hadiah yang kau berikan berupa sebuah perhiasan mewah dengan edisi terbatas. Apa Uma suka? Tanya kawan dengan senyum penuh harap. Dari mana kau mendapatkan uang untuk membeli perhiasan ini? Kau menggunakan seluruh uang tabungan Yonggi, tujuannya. Kami memiliki tabungan bersama dan nominalnya masih tetap sama seperti di awal, bahkan cenderung bertambah, karena kawan seringkali mengisinya setiap minggu. Di saat aku hanya mampu untuk mengisinya setiap bulan, jelas Yonggi, agar kunci kita lagi salah paham. Kaji kawan, jawab berbesar dariku. Jadi jangan pernah lagi menuduh istriku hanya bisa menghabiskan uangku, karena itu terdengar sangat memalukan bagiku. Jika kawan mau, ia bahkan bisa hidup tanpaku. Lanjut Yonggi. Kunci sudah terdiam di sana, tetap saja perhiasan itu terlalu mahal dan tak masuk akal untuk kawan beli. Aku sengaja mengumpulkan semua uangku sejak aku mendapatkan gaji pertama kali untuk memberikan hadiah ini pada Uma. Balas kawan yang membuat Yonggi terdiam, lantaran tak lagi bisa menyangkal. Bagaimana kalau kita tiup lilinnya sekarang? Kawan mencoba untuk mencairkan suasana yang terasa agak sedikit menegangkan. Aku tidak mau, tidak sudi juga. Aku sudah berekspektasi merayakan ulang tahun di sebuah tempat mewah, tapi semuanya gagal. Kunci kembali menunjukkan raut sebalnya. Jadi itu masalahnya, aku mau kawan. Kalau begitu cepatlah mempersiapkan diri, karena aku sudah menyiapkan semuanya. Menyiapkan apa? Tanya Yonggi penasaran, karena ia memang tak tahu apa-apa, bahkan hadiah yang kawan siapkan untuk Yonggi juga luput darinya. Tentu saja makan malam di tempat mewah seperti yang menginginkan, balas kawan. Itu tak akan sebanding dengan apa yang sudah kalian siapkan untukku. Apa mau tahu hal tinggi di kota ini? Di lantai 75 terdapat sebuah restoran mewah. Aku sudah melakukan reservasi di sana untuk malam ini. Mari staycation selama 2 hari 3 malam di sana. Selagi Yonggi libur bekerja, ucap kawan yang membuat Yonggi terkejut. Tadinya ia ingin merayakan ulang tahun di hotel tersebut, tapi Yonggi memintanya untuk tak terlalu banyak menghabiskan uang Karin, karena merasa tak enak hati pada gadis itu. Pada akhirnya Onji mengalah dengan memilih tempat yang masih memiliki harga wajar. Uma, pakailah kaun ini, aku membelinya dari butik langganan Uma. Aku yakin ini sesuai dengan seleramu, ucap kawan meminta Onji untuk segera pergi bersiap-siap. Mau tak mau, wanita parubaya itu meminta kawan untuk masuk ke dalam kamar. Sayang, sebetulnya aku juga segera pergi bersiap, kata kawan. Kau tidak bilang apa-apa padaku sebelumnya. Tetapan Yonggi jelas meminta penjelasan, karena aku tahu kau pasti tak akan pernah mengizinkanku untuk melakukan semua itu, jawab kawan dengan senyum. Aku sedang berusaha untuk memperbaiki hubunganku dengan Uma, jadi tolong jangan protes dan ikuti saja. Aku tidak protes, aku hanya merasa terkejut. Kau akan melakukan semua ini demi Uma. Karena aku tahu salah satu sumber kebahagiaan juga semangatmu adalah Uma. Nah, sekarang aku akan menjaganya dengan sungguh-sungguh dan membuatnya terus merasa bahagia seperti keinginanmu, balas kawan. Yonggi tak bisa menahan senyum bahagia setelah lakukannya di sana. Sayang, terima kasih. Kamu mengaku dan kemudian berjalan beriringan dengan Yonggi untuk masuk ke dalam kamar.